bertanya apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Lengkap. Ibu ingin memastikannya, jadi ibu ingin melakukan presensi dari sebelah sana ya. Bisa dimulai Mbak Ana. Lalu Hadir. Mbak Alda. Hadir. Baik, semuanya lengkap ya berarti. Alhamdulillah, berarti kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Pernahkah kalian dirumorkan buruk di rumah? Iya, pernah ya. Bagaimana perasaannya, Mbak? Sedih, rasanya sebel, tidak terima, dan pasti ingin melakukan klarifikasi ya. Iya. Saya tuh tidak melakukan hal itu, gitu. Iya. Nah, bayangkan ini kalian yang merasakan. Nah, di perusahaan juga pernah dirumorkan seperti ini. Jadi setiap perusahaan itu pasti pernah mengalami yang namanya rumor buruk. Nah, untuk itu ada tim yang mengatasinya, yaitu tim apa anak-anak? Tim Humas. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Tim Humas adalah tim yang menangani permasalahan atau rumor yang dari luar yang sedang menyerang perusahaan, begitu. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menyusun solusi yang tepat terhadap permasalahan studi kasus yang berkaitan dengan humas. Kemudian yaitu menyampaikan dan mempertahankan argumentasi secara logis dan santun terkait tindakan humas. Nah, untuk itu Ibu langsung saja melakukan pretest kepada kalian. Siapa di sini yang suka pretest? Saya. Baik. Bisa disiapkan ya anak-anak HP-nya. Yuk, bisa di-scan kodenya. Ya, sudah ada Mbak Diva, Mbak Anita, yuk yang lain. Nah, sudah Mbak Lutfi. Untuk menunggu yang lain, Ibu langsung mulai saja ya. Iya, sudah ada Mbak Lutfi yang menjawab benar, Mbak Anita, keren sekali. Lalu, iya Mbak Cantika ini masih salah ya, tidak apa-apa Mbak. Sudah selesai semua ya, Mbak Aldaria? Oh sudah, baik. Ibu akhiri ya. Nah, di sini ada 3 teratas yaitu Mbak Fadila, Mbak Lutfi dan juga Mbak Anita. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, untuk hasilnya masih sudah banyak yang benar, tetapi masih ada yang salah. Tidak apa-apa, nanti kita akan mendalami materi tersebut ya. Semoga nanti di akhir hasil kalian akan meningkat. Seperti itu. Baik, Ibu lanjut ke materinya ya. Di sini kalian harus memperhatikan juga untuk materi humas itu adalah lintas disiplin ilmu dari ilmu komunikasi. Karena apa? Humas itu tugasnya menyampaikan informasi kepada publik. Jadi kita harus menguasai ilmu komunikasi kita agar penyampaian informasi itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, karena kita harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang benar, tegas dan juga jelas. Seperti itu. Nah, Ibu ingin mengulas materi minggu lalu. Ibu minta dari kalian untuk membacakan slide ini. Siapa yang mau? Ya, Mbak Diva, silahkan. Nah, jadi hubungan masyarakat atau humas atau public relation merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun, memelihara, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya melalui komunikasi yang efektif, terencana, dan juga berkesinambungan. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Diva karena sudah berani membacakan.
Lalu selanjutnya, betul ya, humas itu adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun, memelihara, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi humas itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjaga hubungan dari perusahaan ke pihak luar. Lalu selanjutnya ada peran humas. Di sini siapa yang bisa menjelaskan semuanya? Coba Ibu ingin tahu. Ya Mbak Indira, coba Mbak. Yang pertama dari penasihat ahli. Yang dimaksud penasihat ahli itu berarti humas bertindak sebagai konsultan bagi pemimpin organisasi. Kemudian kalau untuk yang kedua dari fasilitator komunikasi itu berarti humas berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dan juga publik. Kemudian untuk fasilitator pemecah masalah itu maksudnya humas itu membantu organisasi memecahkan masalah yang berhubungan dengan publik. Kemudian yang terakhir sebagai teknisi komunikasi itu maksudnya humas sebagai teknisi yang menulis, membuat, mengelola ataupun membuat dokumentasi kegiatan. Betul sekali. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mbak Indira. Ya benar sekali ya yang dikatakan Mbak Indira. Penasihat ahli, fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah. Kemudian teknisi komunikasi itu adalah peran humas yang sangat penting. Jadi harus diperankan, harus dilakukan semua. Oke, selanjutnya yaitu prinsip etika profesi humas. Yang pertama ada kejujuran. Untuk kejujuran itu humas harus jujur dan juga menyampaikan informasi apa adanya kepada publik. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian transparansi ya seperti itu, tidak boleh ditutup-tutupi ataupun memanipulasinya. Kemudian yang tiga itu akurasi. Humas itu harus menyampaikan informasi yang akurat, tidak boleh informasi yang masih simpang siur. Kemudian untuk tanggung jawab, humas itu harus bertanggung jawab atas informasi yang sudah diberikan kepada publik. Jadi apabila reaksi publik itu masih tidak memuaskan, humas juga harus bertanggung jawab. Lalu yang nomor 5 integritas. Nah, humas itu harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian untuk kerahasiaan, nah ini itu penting ya anak-anak karena ada beberapa hal yang harus dirahasiakan perusahaan. Tidak semua harus disebarkan ke publik. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan publik. Kenapa? Karena humas itu adalah media dari publik ke perusahaan. Jadi apabila tidak mementingkan kepentingan publik, nanti perusahaan akan tercoreng citranya begitu. Nah, untuk saat ini kita ke inti pembelajaran, saatnya bermain. Ibu ingin tanya kepada kalian, siapa di sini yang suka berdebat? Apabila ada permasalahan dan tidak kunjung menemukan solusinya, kalian pasti berdebat ya dengan teman atau dengan siapapun gitu, ingin merasa paling benar. Baik, langsung saja Ibu ke studi kasus ini. Di sini Ibu memberikan studi kasus Tempak mengalami insiden malfungsi pada salah satu wahana utama hingga mengakibatkan beberapa pengunjung terluka. Kejadian ini belum viral di media sosial, tetapi sudah ada desas-desus di kalangan publik dan sudah mulai meluas. Tim humas dari Tempak tersebut menyarankan untuk segera melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada korban di akun media sosialnya Tempak. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan debat kelompok. Jadi di sini Ibu buat menjadi kelompok pro terhadap tindakan tim humas tersebut. Lalu yang di sini adalah tim yang kontra dengan tindakan humas tersebut. Nah, Ibu akan memberikan waktu 2 menit ya untuk kalian menyusun argumen. Lalu setelah itu kalian akan memulai debat dengan kelompok, saling berdebat. Nah, Ibu ingin memberikan kertas. Silahkan kalian menuliskan argumen kalian. Argumen kalian dituliskan di situ. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok yang memberikan argumen ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Di sini apakah ada? Iya.
sebelum mulainya Ibu mau tes terlebih dahulu ya, agar suasananya mendukung. Ibu beri back sound untuk kalian. Kok tidak keluar suaranya? Yuk, sudah untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian memulai perdebatan pada hari ini. Ibu yang akan membuka dari kelompok pertama kelompok pro terlebih dahulu. Apa argumennya Mbak? Yuk. Yuk. Terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan. Dari tentang melihat bahwa perusahaan sebenarnya lebih jujur dan terbuka sekarang juga. Di era digital seperti ini, informasi bergerak sangat cepat lewat media sosial. Kalau kita memilih diam langsung video dan macet ini lanjut viral secara liar, reputasi tempat bermain kita bisa langsung hancur karena dinilai tidak bertanggung jawab. Untuk tim kontra silakan menanggapi. Baik, interupsi. Kami memahami kekhawatiran itu, tapi kita kan juga harus memikirkan nasib bisnis perusahaan secara jangka panjang. Merilis pernyataan di saat kita sendiri belum tahu penyebab pastinya itu justru akan memicu kepanikan massal di masyarakat. Dampaknya penjualan tiket itu bisa anjlok, perusahaan lebih besar dan operasional bisa pendek. Izin menyangga, Anda terus-terusan mengkhawatirkan masalah uang, tapi Anda lupa kalau modal terbesar dari humas itu adalah kepercayaan masyarakat. Nah, kerugian materi itu bisa dicari lagi, tapi kalau nama baik pembaik kita sudah cacat, tidak akan bisa diperbaiki secara instan, menutupi fakta lalu membiarkan publik tabu dari orang lain untuk belakangan justru bikin perusahaan makin dibenci. Interupsi. Tolong jangan salah paham dan menunjukkan kami seperti itu. Kami bukan mau selamanya menyembunyikan masalah ini, tapi kita tunda demi taktik yang aman. Sekarang prioritas kita sekarang adalah urus korbannya dulu di unit medis dan selesaikan ganti rugi secara kekeluargaan. Kalau masalahnya bisa selesai baik-baik secara privat, buat apa kita sengaja mengaji keributan di ruang publik? Sebentar kelompok sebelah. Saya menyanggah argumen itu. Menyelesaikan masalah keselamatan publik secara diam-diam pakai uang ganti rugi jelas mencederai etika. Tidak ada yang bisa menjamin keluarga korban bakal diam selamanya. Kasihan loh. Cara-cara menyembunyikan kebenaran seperti ini sama aja kita sedang menanam bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kelompok sebelah. Silahkan kelompok kontra. Tentu saja ada jaminannya. Karena secara hukum bisnis kita bisa membuat surat perjanjian bersama tertulis di atas materai yang sifatnya itu meningkatkan kedua belah pihak. Nah, lengkap dengan pasal kerahasiaan informasi. Langkah ini sah secara hukum untuk melindungi nama baik perusahaan dari berita miring. Tapi kertas materai tidak akan bisa menghentikan temuan dari karyawan internal kita sendiri yang melihat kejadian di lapangan. Begitu berita nelayan ini bocor dari dalam, publik bakal langsung menganggap humas kita tukang bohong dan suka memanipulasi. Sekali saja humas ketahuan berbohong saat krisis, maka selamanya masyarakat tidak akan percaya lagi dengan perusahaan kita. Justru disinilah tugas humas yang pintar untuk mengendalikan situasi. Menyebarkan prinsip sebelum ada solusi itu namanya humas yang tidak kompeten. Menahan informasi sebentar, memberikan waktu buat tim teknis memperbaiki wahana yang ada. Jadi pas kita akhirnya bicara ke media, kita datang membawa solusi yang nyata dan juga menyenangkan, bukan malah membawa kepanikan. Baik, sudah, cukup. Ibu sudah dengar opini keduanya, argumen keduanya tuh keren sekali semuanya.
aktif ya, semua saling melemparkan argumen, adu argumen. Kalau tidak dihentikan nanti selesai sore. Baik. Ibu ingin memberikan penguatan ya, tadi kalian tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk itu ibu ingin memberikan penguatan ya. Jadi argumen dari kelompok 1, argumen dari kelompok pro dan juga argumen dari kelompok kontra itu tuh benar semuanya ya anak-anak. Sebagai humas, kelompok pro tadi mengatakan bahwa kita tuh harus transparan kepada media, kepada masyarakat. Dan juga dari kelompok kontra itu kita harus mempertimbangkan masalah ini terlebih dahulu. Itu semua benar ya, karena humas yang baik adalah humas yang memberikan informasi kepada media secara cepat dan secara akurat. Jadi untuk itu kedua kelompok tersebut itu sudah benar ya, tapi ibunya memberikan koreksi untuk kelompok pro. Kalian itu tidak boleh harus langsung klarifikasi ke media tanpa data yang akurat. Jadi harus diselidiki terlebih dahulu sehingga nanti apabila dari pihak luar bertanya detail, nanti kalian bisa memberikan jawaban. Lalu untuk kelompok kontra, kalian itu tidak boleh tidak boleh menyembunyikan kesalahan perusahaan ya. Jadi boleh kalian untuk mempertimbangkan masalah ini, tetapi harus dipublikasikan secara jelas agar nanti saat ada simpang siur perusahaan nanti kalian sudah ada jawaban yang tepat seperti itu. Baik, ibu suka sekali ya dengan kelas ini, aktif semua. Ini tepuk tangan. Nah, setelah debat tadi kita akan lanjut ke post-test. Siapa yang suka post-test? Ya, siapkan HP kalian untuk men-scan. Baik, bisa di-scan kode barcode-nya. Untuk kodenya yaitu 010034. Sudah ada Mbak Anita, Mbak Diva, Mbak Akim, dan Mbak Alga. Lanjut saja ya. Untuk mempersingkat waktu, mulai. Keren sekali ya Mbak Anita, Mbak Diva. Sudah semua. Keren sekali. Mbak Fadila, apakah ada kesulitan? Tidak, sudah menjawab semua ya, keren. Ada 3 teratas yaitu Mbak Fadila, Mbak Teguh, dan Mbak Anita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk nilai kelasnya 100 loh, meningkat dari pretest tadi. Jadi tadi kita ada itu ya, perdebatan kalian membuahkan hasil nilai 100. Beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ibu ingin memberikan kesimpulan di ujung pembelajaran ya. Jadi esensi peran humas saat krisis adalah menyeimbangkan antara transparansi informasi dan perlindungan reputasi bisnis. Humas tidak boleh menutupi fakta karena berisiko menghancurkan kepercayaan publik di era digital. Namun juga tidak boleh asal bicara tanpa validasi data agar tidak memicu kepanikan massal. Untuk saat ini apakah ingin ditanyakan? Nah, ibu ingin memberikan motivasi ya anak-anak. Jadi bijaklah dalam berkata dan bertindak. Karena dalam membangun citra diri, citra perusahaan itu butuh bertahun-tahun, sepanjang kehidupan kita ya. Tapi dalam menghancurkannya itu bisa dalam 1 malam saja. Jadi harus bijak dalam berkata dan bertindak. Nah,
untuk materi minggu depan, Ibu ingin kalian mempelajari mengenai media relation. Bisa kalian cari di buku, di YouTube, di internet ya. Boleh di AI juga. Yang penting besok pretest kalian bisa. Nah, selanjutnya Ibu ingin berterima kasih, tapi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih pembelajaran, apa sih hal paling menarik saat pembelajarannya tadi? Bisa buat refleksi Ibu juga. Aduh, Sonia. iya. Terima kasih. Untuk next week Ibu akan beri sound lebih heboh lagi. Terima kasih Mbak Dila. Kita pernah kata Mbak Dila. Nah, baik. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Saya nggak ketawa loh, udah berusaha ngambet, kasihan nanti ke distrak saya ketawa gitu.